Yang pertama itu di job Kaigo. Menurutku di Kaigo itu sangat minim resiko kekerasan di tempat kerja. Nah, untuk job yang kedua yang aku rekomendasikan itu Sumairu Des. Minasan ohayou gozaimasu, ketemu lagi di Sumairu Channel. Di video kali ini aku pengen memberikan teman-teman saran atau rekomendasi job yang menurutku bagus ya, gitu. Jadi ada 3 yang aku rekomendasikan. Ini disclaimer dulu, ini menurut dari pengalamanku sama sudut pandangku dan beberapa pengalaman dari teman-teman kita yang bekerja di job yang aku rekomendasikan nanti. Jadi nggak ada niat untuk menjelekkan job selain ini, nggak ada. Cuma ini kalau minta rekomendasi ya ini rekomendasiku 3 ini ya. Nggak usah lama-lama. Yang pertama itu di job Kaigo atau perawat lansia ya. Sebenarnya jadi perawat di Jepang itu bukan perawat di rumah sakit yang seperti teman-teman tahu ya, di rumah sakit nyuntik itu bukan ya, bukan, beda. Perawat atau kaigoshi sama kanggoshi itu beda. Kanggoshi itu kalau di Indonesia yang benar-benar perawat di rumah sakit kayak gitu. Tapi kalau kaigoshi itu perawat di lansia, meskipun ada juga kaigoshi yang kerja di rumah sakit. Tapi ya kerjanya tetap itu, mereka nggak diperbolehkan untuk sampai nyuntik atau ngasih infus kayak gitu nggak boleh ya. Itu beda, udah beda job ya. Gitu. Kenapa kok aku ngerekomendasiin Kaigo? Menurutku di Kaigo itu sangat minim resiko kekerasan di tempat kerja. Kenapa? Yang pertama selain karena kekurangan tenaga kerja. Iya, di Kaigo tuh ini info juga ke teman-teman ya. Di Kaigo itu benar-benar kekurangan tempat kerja. Mau di tempat shisetsu manapun, di tempat perusahaan manapun yang Kaigo itu kekurangan tenaga kerja. Karena apa? Orang Jepang itu memandang sebelah mata sebenarnya pekerjaan di Kaigo itu. Karena mereka itu image-nya itu kerja di Kaigo itu gajinya kecil, tapi pekerjaan berat kayak gitu. Ya meskipun orang Jepang nganggapnya gajinya kecil, tapi kan kalau bagi kita kan ya udah besar gitu. Itu ya selain karena kekurangan tenaga kerja itu di shisetsu atau di perusahaan Kaigo itu pasti ada yang namanya itu Gyakutai Sodang Madoguchi ya, atau pelaporan kalau misalnya kalian mendapatkan kekerasan itu. Gyakutai Sodang Madoguchi itu bukan untuk kalau misal yang menerima kekerasan itu pasiennya, tapi kita juga misal kita dapat kekerasan dari atasan atau teman kerja itu bisa melapor. Jadi menurutku di Kaigo itu paling aman dari yang namanya kekerasan. Alasan yang kedua kenapa kau harus milih Kaigo itu liburnya itu banyak. Dari 8 sampai 10 hari setiap bulannya. Dan di Kaigo itu jarang banget ada yang namanya itu lembur ya. Kecuali memang benar-benar perusahaan tersebut itu kekurangan orang. Tapi menurutku untuk aku yang orangnya nggak suka lembur, pasti milih yang nggak ada lemburnya kayak gitu. Atau lembur tetap. Kayak itu nggak mau aku kerja di situ. Jadi untuk teman-teman saya sarankan tadi mending nggak usah ngambil yang ada lemburnya ya. Kayak gitu. Soalnya apa? Di Kaigo itu ada cara lain untuk mendapatkan gaji lebih banyak selain lembur, yaitu dengan masuk shift malam. Kenapa kok dengan shift malam kita bisa mendapatkan gaji lebih banyak? Karena untuk sistem di Kaigo itu kalau kita masuk shift malam itu ada yang namanya itu yaking teate atau tunjangan shift malam. Yaitu meskipun ini tergantung durasi jam kerjanya sama perusahaannya juga ya. Kan ada juga yang shift malamnya itu jamnya pendek dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Ada juga itu jamnya kan pendek cuma 8 jam. Ada juga itu yang jam 4 sore sampai di hari berikutnya sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Itu kan jamnya panjang, kurang lebih kerja 14 atau sampai 16 jam lah kayak gitu. Nah, untuk yang jam shift malamnya itu pendek, itu biasanya tunjangan shift malamnya itu dari rata-rata dari 3.000 sampai 5.000 ya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang shift malamnya jamnya itu panjang, yaking teate atau tunjangan shift malamnya itu biasanya kurang lebih dari 5.000 sampai ada yang ichimang atau 10.000 yen gitu ya, atau 1 juta gitu ya. Ya, kita bisa hitung sendiri kan, misal kita masuk shift malam dalam 1 bulan itu anggap aja 5 kali gitu ya. Ya kita ambil tengah aja lah. Kita dapat tunjangan shift malam itu 5.000 sekali masuk. Ya 5 kali 5 kan udah 25 kan, atau 25.000 yen, 2.500.000. Ya itu kan udah beda banget, udah kerasa banget nanti kenaikan di gaji kita gitu ya. Terus alasan selanjutnya itu upgrade bassnya lebih cepat dibanding job yang lain. Kenapa? Ya karena setiap hari kita harus ngobrol, kita harus berkomunikasi, kita ada pasien atau ryoshanya itu ya kalau kita kasih servis ke mereka kan pasti dengan komunikasi kan pastinya. Jadi ya mau nggak mau setiap hari kita harus banyak ngomong,
dan itu secara tidak langsung juga bakal meng-upgrade kemampuan mulut kita, agar lebih luwes ngomong bahasa Jepangnya. Sebenarnya upgrade bahasanya itu lebih ke luwes ngomongnya ya, bukan bukan kemampuan kita ngomong bahasa Jepang ya. Soalnya kalaupun kita nggak belajar, cuma ngomong Nichijou Kaiwa atau ngomong percakapan sehari-hari, ya kemampuan kita cuma sampai situ, cuma lebih luas aja mulut kita buat ngomong. Makanya, untuk teman-teman yang kerja di Kaiku, kalau kalian nggak belajar bahasa lagi, baca apa namanya, lewat Gyokasho kayak itu, lewat buku ya, meskipun kalian menganggap kalian lebih pintar, sebenarnya kalau orang yang lebih bahasanya lebih pintar dengan kalian ngomong ya sebenarnya cuma segitu-gitu aja, cuma kalian lebih luas aja. Makanya kalian harus sambil belajar lagi biar apa? Biar selain, mulut kalian itu lebih luas ngomong bahasa Jepangnya, tapi, kosakata yang kalian pakai itu lebih tinggi levelnya, kayak gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya itu ada bonus. Di Jepang itu ada bonus tuh setahun 2 kali, ketika musim panas sama bonus musim dingin. Ya meskipun ada yang 3 kali juga ya, tapi rata-rata 2 kali. Meskipun kalian datang sebagai pekerja pemagang pun kalau kalian kerja di Kaigo atau perawat lansia itu, rata-rata dapat bonus juga. Ya untuk bonus ini tergantung tergantung perusahaannya ya, ada yang bonusnya besar, ada yang kecil, itu, rezeki-rezekian lah. Ya meskipun selama kita magang itu nggak bisa disamakan dengan bonus, orang yang sudah jadi seishaing atau karyawan tetap di situ ya, pasti beda. Meskipun ada juga yang perusahaan itu menyamaratakan ada, yaitu, rezeki-rezekian kita, tapi kita ngambil mayoritasnya aja, mayoritasnya itu bonus yang diterima pemagang itu pasti lebih sedikit daripada, karyawan tetap. Karyawan tetap itu nggak melulu orang Jepang ya, orang asing pun kalau kerja di situ sebagai karyawan tetap, itu pasti juga dapat, bonus yang full juga ya. Meskipun kita dapat bonus yang lebih sedikit daripada yang karyawan tetap di situ, ya namanya bonus Bro, atau THR, kita dikasih cuma-cuma, mau dikasih berapa pun ya alhamdulillah disyukuri, nggak usah kita iri dengan teman kita yang dapat bonus atau THR lebih banyak, di tempat perusahaannya, kita nggak usah iri, itu udah rezeki kita masing-masing gitu ya. Nah, untuk job yang kedua yang aku rekomendasikan itu di pertanian. Di pertanian itu menurutku juga sangat minim atau aku jarang banget dengar kasus kekerasan. Ya meskipun 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 baru beberapa yang lalu itu ada kasus yang lagi rame juga, itu orang pemagang Indonesia kerja di pertanian itu diancam kayak ya pokoknya kayak hampir dibikin mokat sama, orang atasan di perusahaan gitu, nggak tahu ya itu SHC-nya atau siapa. Ya pokoknya intinya itu ya, ya meskipun akhirnya sekarang sudah damai, ya meskipun menurut kita kenapa kok mau damai, harusnya itu bisa dilaporkan minta ganti rugi itu. Tapi ya alhamdulillah udah damai. Nah si pemagangnya udah, pindah ke perusahaan yang lain dan alhamdulillah katanya perusahaannya juga lebih bagus, nggak ada kekerasan, kayak gitu ya. Ya, ya meskipun kemarin baru ada kasus yang viral, tapi menurutku itu, kasus yang jarang ya, kayak gitu. Jadi tetap aku rekomendasikan. Selain itu, di pertanian itu untuk teman-teman yang suka lembur, suka, pengen kerja keras bagi kuda itu, di pertanian juga bisa jadi salah satu opsi yang bagus. Kenapa? Karena di pertanian kalau musim panen atau musim tanam itu biasanya itu sibuk-sibuknya dan bakal banyak, lemburan, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat orang kerja di pertanian bikin konten gajinya banyak sampai 30 juta itu karena, lemburan ya, bukan gaji pokoknya ya, gitu. Kalau aku sih lebih prefer ke tanpa lemburan gaji banyak daripada gaji banyak tapi dengan lemburan yang banyak, itu capek banget pastinya, gitu. Ya meskipun itu kembali ke teman-teman masing-masing, kalau teman-teman suka kerja yang banyak lemburannya ya itu tadi di pertanian mungkin menjadi salah satu opsi yang terbaik, gitu. Nah setelah itu ilmunya ya di pertanian itu, kita kan pasti mau kembali lagi ke Indonesia ya, apalagi yang untuk yang tinggal di daerah kampung yang masih, banyak ladang atau sawahnya, mungkin loh, ilmu kita kalau kita kerja di pertanian itu bisa kita aplikasikan ketika kita sudah kembali ke Indonesia. Jadi petani yang milenial, jangan petani kuno gitu loh. Petani kuno itu pasti merugi terus, gitu. Jadi petani yang milenial, eee
ya bisa menjadi petani yang berbeda lah gitu ya, karena dapat ilmu dari Jepang, dapat ilmu yang, kita tahu sendiri pertanian di Jepang kan modern. Jadi, ilmunya nggak bisa dibandingkan dengan pertanian yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita kerja di pertanian, kita benar-benar belajar di situ, kita benar-benar serap ilmunya, mungkin bisa kita aplikasikan ketika kita sudah balik ke Indonesia dan mau memutuskan menjadi petani yang milenial, petani yang modern gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, itu di pengolahan makanan ya. Di pengolahan makanan juga itu ya mungkin karena relasiku, nggak sebanyak di konstruksi atau di Kaigo ya. Jadi aku cuma beberapa aja punya relasi yang kerja di pengolahan makanan itu, dan aku nggak pernah denger ada yang namanya kekerasan. Mungkin kalau teman-teman sudah ada yang tahu kasus kekerasan di pengolahan makanan bisa sharing, di kolom komentar, share videonya nanti biar, buat pembelajaran juga. Dan karena aku belum mendengar kasus kekerasan di pengolahan makanan, makanya aku tetap memutuskan untuk memilih, pengolahan makanan di 3 job rekomendasiku. Selain pertama tadi itu nggak ada kasus, kekerasan, selain itu karena ada shift malamnya. Ya meskipun nggak semuanya pekerjaan di pengolahan makanan ada shift malam ya. Pengolahan makanan itu banyak kok jenisnya, mungkin ada di, pabrik, pemotongan daging, pembuatan makanan ringan, pembuatan kue, pembuatan sushi, atau pembuatan bento atau makan siang di Jepang itu kan banyak jenisnya juga. Nah, menurut pengalamanku dulu aku tuh pernah aruba itu atau part-time waktu masih sekolah di sini tuh pernah part-time di pabrik sushi, pengolahan makanan ya. Kerjanya kan shift malam ya. Aku tuh ngambilnya yang shift malam terus karena ada 2 jenis shift, shift pagi sama shift malam. Karena shift malam itu gajinya lebih gede. Kenapa kok lebih gede? Karena peraturan perundang-undangan pekerjaan di Jepang itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu gajinya atau upahnya itu up 25% per jam. Misal gampangannya itu gajinya 1.000 yen per jam ya. Jadi 1.250 yen per jamnya. Kayak gitu. Ya, bayangin aja kalau kalian kerja di pengolahan makanan 2 minggu masuk shift pagi, 2 minggu shift malam, itu pasti kan lebih tinggi, lebih banyak gajinya daripada kerja di pengolahan makanan yang kerjanya shift pagi terus. Kayak gitu. Ya meskipun kalau kita banyak shift malamnya itu ada efek jangka panjang yang kurang bagus juga buat tubuh ya. Ya ini tak kembaliin ke kalian masing-masing ya, mau yang ada yang shift malamnya apa enggak ya gitu ya. Harus pintar-pintar nyari. Nyarinya gimana? Ya ketika kalian mau datang ke LPK, mau mendaftar, kalian tanya. Kalau misal di situ ada job pengolahan makanan, kalian minta kontak senpai yang sudah sini. Kalau enggak, nyari-nyari tahulah, senpai lulusan dari LPK tersebut yang sudah bekerja di pengolahan makanan, gimana ada shift malamnya apa enggak. Kayak gitu, harus kakuni langsung. Soalnya kalau kita cuma dengar dari omongan LPK, bisa jadi itu tidak sesuai dengan realita yang ada di Jepang sekarang. Kayak gitu ya. Lebih aman kalau kalian kakunin langsung atau ngecek langsung ke senpai yang dari LPK tersebut yang sudah bekerja di Jepang di pengolahan makanan tersebut. Kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk di pengolahan makanan ada satu lagi nih menurutku tuh yang paling unik ya. Ya meskipun nggak semua perusahaan mungkin ada kayak gini. Dulu, waktu masih part-time di pabrik sushi dan pembuatan bento itu dulu, itu setelah jamnya selesai, itu kan kadang ada pembuatannya itu yang lebih, dari kapasitasnya, yang sudah ditentukan ada kelebihan dan ada yang nggak sesuai dengan kualitasnya, itu bakal dijual murah. Itu masih layak makan banget, cuma cuma nggak layak jual aja, tapi untuk dimakan masih sangat-sangat layak. Dan mereka itu daripada dibuang, biasanya itu dijual murah. Misal sushi atau bento yang dijual dari perusahaan tersebut tuh harga normalnya tuh 500 yen. Nah, misal ada kelebihan atau enggak sesuai kualitas yang enggak memenuhi itu biasanya dijual 100 yen atau 200 yen ke, para pekerja yang mau pulang, kayak gitu. Jadi ini salah satu keuntungannya, jadi kita bisa ngirit biaya makan, itu menjadi salah satu keuntungannya. Ya untuk pengolahan makanan menurutku, itu sih ya, jadi, meskipun nggak ada jaminan bakal sesuai apa yang tak sampein, tapi ini paling enggak ini sharing dari senpai-senpai atau, rekan-rekan kita yang sudah bekerja di Jepang. Jadi bukan cuma omon-omon ya, bukan cuma, omongan manis ya, jadi ngomongin apa adanya, gitu. Jadi ini untuk pilihannya tak kembaliin ke kalian masing-masing, tak saranin, ngambil yang sesuai passion kalian. Kalau kalian suka ngobrol, suka apa namanya, komunikasi dengan orang, ya itu ngambil di job Kaiku itu cocok. Kalau kalian suka di pertanian, ya itu cocok banget, suka dengan tanam-tanaman, suka tumbuhan. Kalau kalian background-nya itu dari keluarga petani, ya kalian cocok ngambil di pertanian. Untuk apa? Misal kalian, sudah pulang dari Jepang, kalian bisa, mengganti pekerjaan yang dilakukan orang tua kalian, dengan sistem yang bagus.
sistem yang beda, tentunya dengan sistem yang bakal lebih menguntungkan dengan menjadi petani yang milenial gitu ya, petani modern ya. Nah, untuk yang di pengolahan makanan, eee, cuma anu itu aja sih kalau misal ada shift malamnya sama minim kekerasan ya, itu yang aku rekomendasikan. Ya saya kira cukup ya untuk di video kali ini ya, ini itu tadi 3 job yang aku rekomendasikan kalau kalian mau ngambil magang ke Jepang, kayak gitu. Yang penting kalian kalau mau ke Jepang sebagai pemagang entah apa pun itu wajib belajar bahasa sebanyak-banyaknya. Jangan kalian tuh punya pemikiran nanti kalau sudah sampai Jepang, bahasanya juga bisa mengikuti, enggak. Banyak yang udah 3 tahun di sini bahasanya masih ngek-ngok juga banyak, kayak gitu. Jadi nggak pengaruh kalian lama di Jepang, nggak ngaruh mau kalian 10 tahun, 20 tahun di Jepang kalau nggak, mau belajar ya sama aja, nggak bakal bisa bahasa yang bagus gitu loh. Bahasanya cuma gitu-gitu aja, cuma mulutnya aja yang lebih luas ketika ngomong. Tapi level bahasa yang dipakai ya segitu aja, levelnya segitu, gitu. Makanya meskipun sudah sampai Jepang pun kalian tetap harus belajar nanti ya gitu, biar apa, level bahasa kalian bisa up. Jika video ini dirasa bermanfaat atau menjadi sharing yang bagus untuk teman-teman yang masih bingung mencari pekerjaan di Jepang, bisa di-like. Kalau kalian meng-like videonya ini, nanti algoritmanya bakal meluas, biar sampai ke teman-teman yang mau milih magang itu biar nggak bingung lagi milih job apa, kayak gitu. Jangan lupa di-subscribe juga ya, biar, tambah besar juga channelnya, biar bisa sharing info fakta yang ada di Jepang gitu ya. Jadi bukan cuma omon-omon, kita sharing fakta, kita sharing apa adanya di sini gitu ya. Oke, mite kurete. ありがとう。